Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan terkait merintis usaha baru dan model pengembangannya. Merintis usaha di zaman bisnis milenial ini biasanya yang sangat berkembang adalah bisnis kreatif, yang merupakan bisnis yang dalam proses pembuatan produk-produknya dibutuhkan kreativitas sehingga dapat menghasilkan nilai seni serta harga jual yang lebih tinggi. Contohnya ada orang yang menjual pulpen ya sudah ala kadarnya pulpen ya, tetapi ada juga yang pulpen atau pensil itu kemudian dimodifikasi dengan diberi hiasan atau diberi manik-manik sehingga harga jualnya menjadi lebih tinggi dan lebih diminati oleh pasar. Itu contohnya. Jadi ada yang mengatakan antara bisnis dengan dagang itu beda. Kalau bisnis itu ada unsur inovasinya, sedangkan dagang itu menjual apa adanya. Saat ini bisnis kreatif pun menjadi salah satu bidang yang berkembang cukup signifikan ya dalam berbagai sektor, baik itu sektor fashion, sektor kuliner, sektor produksi barang-barang kebutuhan sehari-hari, yang mana mereka yang kreatif bisa mengikuti keinginan konsumen dan memiliki ide-ide yang berbeda yang akan bisa bertahan. Kepopuleran bisnis kreatif juga dipengaruhi oleh besarnya ketertarikan anak muda dan generasi milenial dalam menjalankannya. Tidak hanya digemari, kini bisnis kreatif juga didominasi oleh generasi-generasi milenial. Jadi kebanyakan mereka yang punya bisnis kreatif adalah generasi milenial. Bisa kita lihat ya, berbagai bisnis-bisnis cafe shop yang ada di Purwokerto berkembang dengan sangat pesat ya. Bukan hanya cafe shop, bisnis-bisnis untuk kuliner yang lain, misalnya untuk makanan-makanan juga berkembang sangat pesat di Purwokerto. Untuk cafe shop contohnya ada Society, kemudian ada The Coops, ada On Air, ada Radio Coffee, dan lain-lainnya. Jadi mereka itu berusaha untuk bagaimana membuat cafe shop yang nyaman untuk ditempati, nyaman untuk dibuat meeting dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya menjual kafenya saja, tetapi berusaha untuk menjual tempatnya, menjual kenyamanannya yang tidak bisa didapatkan mungkin di kafe-kafe di cafe shop biasa seperti itu. Nah, salah satu hal yang menyebabkan kondisi ini adalah pesatnya perkembangan dunia bisnis berbasis digital. Dalam hal ini, teknologi itu mendorong munculnya ide-ide bisnis baru yang kebanyakan memang berasal dari ide-ide dari para generasi milenial. Jadi, kenapa kok banyak sekali berkembang? Kenapa kok kebanyakan di milenial? Karena mereka yang memang tersentuh dengan kemajuan teknologi digital, sehingga ide-ide mereka pun selalu dikombinasikan antara bisnis dengan digital. Tidak heran, cafe shop, kemudian toko yang menjual pernak-pernik kebutuhan fashion, itu mereka selalu mengkombinasikan antara offline dengan online shop yang berbasis digital. Selain kita melihat tadi lingkup di Purwokerto ya, kita juga bisa melihat lingkup di tingkat nasional maupun internasional, di mana sangat berkembang pesat bisnis startup ya. Saat ini membuka bisnis sendiri juga sudah menjadi salah satu tren yang banyak digiatkan oleh kalangan anak muda. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan-perusahaan startup dan bisnis-bisnis kreatif yang sebagian besar itu dibangun oleh generasi milenial. Startup adalah rintisan usaha bisnis yang dapat berbentuk sebuah perusahaan, sebuah kerjasama kemitraan, atau organisasi sementara yang dengan pengembangan kapasitas dan kemampuan teknis maupun manajerial wirausaha berpotensi untuk menumbuhkan nilai usaha dan daya saing secara inovatif dan kreatif dalam jangka waktu tertentu. Di mana pemerintah, kalau kita cek di Google ya, pemerintah itu banyak sekali memberikan bantuan-bantuan dan dukungan-dukungan untuk perkembangan startup karena mereka memang memiliki target untuk meningkatkan perkembangan startup di Indonesia. Selain itu juga hal ini bertujuan untuk meningkatkan indeks kewirausahaan yang ada di Indonesia. Jadi indeks kita kan masih rendah ya, masih 0, berapa, sedangkan negara yang makmur adalah 2%. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan indeks kewirausahaan itu adalah dengan meningkatkan perkembangan startup melalui kemudahan dalam hal hukum, kemudahan dalam hal bantuan dana dan lain-lainnya.
Perkembangan startup itu sangat banyak ya, sampai di sini disebutkan ada 1000 startup digital. Startup digital tuh ya kita bisa cek di Play Store ya, ada Belanjaku gitu. Di Purwokerto ada yang belanja aplikasi untuk belanja sayuran secara online. Itu bukan hanya di Purwokerto ya, mungkin di kota-kota lain juga berkembang dengan pesat, sehingga banyak sekali perkembangan startup digital yang ada di Indonesia. Nah, merintis usaha baru itu memerlukan yang namanya rancangan usaha, di mana rancangan usaha di sini merupakan dokumen tertulis yang disusun oleh calon wirausaha yang membuat seluruh aspek yang berkaitan dengan aktivitas yang direncanakan dalam merintis dan menjalankan gagasan, kegiatan ataupun perusahaan. Itu disebut dengan business plan. Jadi setiap usaha itu wajib memiliki business plan. Adapun fungsi dari rancangan usaha di sini adalah untuk menentukan sendiri tingkat kelayakan gagasan, kegiatan atau perusahaan yang dirancang dengan maksud menghindari adanya investasi yang tidak menguntungkan. Sedangkan manfaat dari rancangan usaha yaitu yang pertama adalah wadah untuk menampung rencana usaha. Yang kedua, alat kontrol segala kegiatan yang akan dilaksanakan ketika gagasan itu akan diimplementasikan. Jadi untuk mengontrol apakah sesuai dengan arahan rancangan usaha atau tidak. Yang ketiga adalah menyampaikan kepada pihak lain maksud dan tujuan penyusunan rencana usaha atau rancangan usaha. Yang keempat adalah memperoleh perhatian dan keterlibatan pihak lain untuk membantu, terutama dalam wujudnya menjadi perusahaan yang nyata. Jadi rencana usaha ini bisa dibilang sebagai petunjuk dalam pelaksanaan, evaluasi, kemudian mengajak sekitar untuk ayo berjalan bersama melaksanakan usaha ini loh bentuknya. Kalau kita tidak tulis, maka menjelaskan kepada orang pun akan susah karena gambarannya sendiri-sendiri. Tetapi ketika kita menuliskan rencana usaha itu dalam bentuk business plan, orang akan membacanya sehingga pemahaman mereka akan digiring dengan arahan yang sama. Jadi seluruh pelaksanaan itu bisa sesuai dengan rencana usahanya. Adapun unsur-unsur rancangan usaha yang pertama adalah rencana. Rencana ini harus direncanakan dari mulai maksud dan tujuannya. Kemudian usulan, harus ada business plan yang menjadi dasar dalam jalannya usaha dan informasi baik di pihak calon atau di sini adalah bisa investor, bisa mitra, bisa bersama pendiri seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sistematis. Business plan itu harus memuat hal-hal yang bersifat makro maupun mikro. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari pelaksanaannya nanti produksinya seperti apa, detail dari produk yang akan dihasilkan atau jasa yang akan diberikan itu seperti apa, itu harus jelas, sampai ke hal-hal yang makro di sini adalah misalnya dalam hal visi misinya nanti, slogan bagi seluruh pendiri maupun karyawannya dan lain-lainnya. Yang keempat adalah tentatif atau business plan ini harus bersifat fleksibel. Jadi business plan ini bisa berubah dalam hal-hal yang layak untuk berubah. Bukan berarti berubah dalam arti bisnisnya berubah, bukan. Tetapi misalnya dalam hal misinya mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka dirubah. Atau mungkin dalam hal yang mikronya, dalam produksinya mungkin ada hal yang harus dirubah, perlu ada tambahan-tambahan. Jadi bisnis plan ini tidak bersifat kaku, jadi harus seperti itu, tapi bisa berubah menyesuaikan kondisi saat ini, bagaimana tuntutan masyarakat, bagaimana kondisi lingkungan dan lain-lain. Adapun jurus untuk membuka suatu usaha yang baru, yang pertama adalah kita harus berani memulainya. Ketika kita tidak berani memulainya dengan memikirkan nantilah tunggu, akhirnya malah tidak dilaksanakan. Yang kedua adalah berani menanggung resiko. Bisnis itu ada resikonya, jadi kita harus siap untuk menanggung resiko. Tidak ada bisnis yang tanpa resiko. Kalau bisnis tanpa resiko biasanya itu sesuatu yang menghindari hal-hal yang halal, dalam arti bahwa resiko itu memang sudah sunnah menyertai usaha. Jadi kita memang harus bersiap dengan resiko tersebut. Ketika kita dihadapi dengan mungkin ada resiko karyawan yang mencuri, resiko mungkin tidak laku, ya sudah kita terima karena memang itu sudah menjadi sunnah alamnya gitu.
Kemudian yang ketiga adalah penuh dengan perhitungan. Jadi kita harus benar-benar memperhitungkan dalam hal biaya, dalam hal waktu, dalam hal SDM dan lain-lainnya. Jangan sampai dibiarkan berjalan begitu saja. Harus dengan perhitungan. Kemudian yang keempat adalah memiliki rencana yang jelas, jadi detail ya, sampai ke mikro yang terkecil. Kemudian yang kelima adalah tidak cepat puas dan putus asa. Jadi ketika yang namanya bisnis tidak berkembang itu wajar ya. Selama dalam kurun waktu 1 tahun 2 tahun tidak berkembang, itu masih dalam batas yang wajar. Kita jangan berputus asa dulu, kita lakukan perubahan dan lain-lainnya. Yang keenam adalah optimis dan penuh keyakinan. Jadi harus punya perasaan bahwa bisnis saya pasti bisa maju. Insya Allah, Allah dan alam pun akan membentuknya. Yang ketujuh adalah memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab dalam segala hal. Yang namanya pembisnis itu multi talent, harus bertanggung jawab dalam hal keuangan, bertanggung jawab dalam hal operasional, bertanggung jawab dalam hal SDM dan lain-lainnya. Yang kedelapan adalah memiliki etika dan moral. Jadi semuanya harus memiliki atau memenuhi aturan-aturan yang berlaku. Kemudian faktor kritis pendorong membuka usaha yang baru. Yang pertama adalah aspek personalnya. Jadi aspek orangnya sendiri itu harus memiliki mindset yang berbeda dengan mindset dari karyawan. Jadi punya kepribadian yang memang terbuka terhadap kewirausahaan. Kalau dia sudah memandang bahwa kewirausahaan itu susah, kemudian kewirausahaan itu tidak begitu penting dan tidak ingin, maka itu akan susah. Jadi personalnya sendiri itu memang punya kecenderungan untuk suka akan kewirausahaan, kemudian terbuka akan wirausaha, senang dengan wirausaha, punya semangat kewirausahaan, insya Allah akan mendorong dalam membuka usaha. Yang kedua adalah aspek sosiologis, di mana aspek di sini adalah aspek bagaimana kondisi sosial yang ada juga ikut mendorong dalam hal membuka usaha. Jadi misalnya ada dorongan dari pemerintah secara ekonomi untuk membantu UMKM, kemudian ada dorongan juga dari masyarakat sekitar untuk bisa mengembangkan usahanya. Kemudian adat budayanya juga, seperti orang Padang ya misalnya, mereka memang dididik untuk menjadi pengusaha yang sukses di luar sana. Jadi banyak sekali hal-hal yang melatar belakangi seorang itu membuka usaha. Yang ketiga adalah aspek environment. Di sini adalah aspek lingkungannya ya, lingkungan sekitarnya itu juga mendukung adanya usaha-usaha baru. Jadi misalnya masyarakatnya welcome, misalnya ada cafe shop baru, kemudian antusias juga ketika ada sesuatu yang ide usaha yang berbeda, kemudian mereka ikut antusias. Jadi lingkungan sekitarnya itu mendukung juga untuk mewujudkan kewirausahaan itu. Termasuk lingkungan keluarga yang mendukung seorang itu membuka wirausaha. Cara mendirikan usaha baru itu ada 3. Yang pertama adalah membuat usaha itu sendiri, membentuk sendiri. Yang kedua adalah membeli perusahaan orang lain. Yang ketiga adalah kerjasama manajemen atau franchising. Yang membuat usaha baru, kita bisa membuat perusahaan sendiri, atau kita bisa melakukan kerjasama dengan membentuk persekutuan atau partnership dalam bentuk CV maupun firma, atau kita juga bisa membuat perusahaan berbadan hukum berbentuk PT. Jadi kita bisa pilihnya bisa 3 ya, ketika membuka usaha sendiri perseorangan, persekutuan, atau membuat badan hukum dalam bentuk PT. Yang kedua adalah membeli perusahaan orang lain yang tadinya mungkin sudah berjalan dengan sangat lengkap ya, kemudian dirasa tidak mampu untuk mengelolanya, kemudian kita beli. Kemudian kita membeli kerjasama manajemen atau franchising, biasanya adalah usaha yang memang dia sudah mapan, sudah kokoh, kemudian ditawarkan untuk membuka cabang di tempat lain, kemudian kita membelinya. Jadi seperangkat nama, seperangkat manajemen itu sudah kita dapatkan ketika melakukan kerjasama manajemen. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk tabel dari bentuk-bentuk usaha ya, untuk perusahaan sendiri, pembeli perusahaan atau franchising.
Nah, dari segi tantangannya, kalau perusahaan sendiri itu tantangannya lebih besar. Dia tantangannya lebih besar, sedangkan membeli perusahaan lain itu resikonya lebih rendah. Karena memang dia sebenarnya sudah berjalan dan sudah punya pasar gitu. Kemudian untuk dari segi mengorganisirnya, kalau perusahaan sendiri itu butuh kemampuan mengorganisir, membentuk suatu sistem. Sedangkan membeli perusahaan itu lebih mudah karena dia sudah punya sistem sendiri. Kemudian dari segi ketelatenan itu, kalau perusahaan sendiri membutuhkan ketelatenan dalam bekerja, sedangkan membeli perusahaan yang sudah ada itu ketelatenan tetap dibutuhkan, tetapi dia itu sudah memiliki daya tawar untuk pembelian gitu. Kemudian untuk perusahaan sendiri itu membutuhkan kreativitas yang tinggi, kemudian butuh kemampuan yang marketing yang kreatif juga, kemudian butuh relasi yang luas untuk perusahaan sendiri seperti itu ya. Kita bisa mendirikan tadi perseorangan, firma, persekutuan, CV, membentuk PT, membentuk koperasi, membentuk yayasan. Nah, kalau membeli perusahaan itu masalah-masalah internal yang kekurangannya ya, masalah-masalah internal dalam pengelolaan sebelumnya itu seringnya masih muncul, sehingga kita perlu menetralisir permasalahan yang terbawa dari pemilik sebelumnya. Kemudian image awal perusahaan yang sudah terbentuk itu juga kadang susah untuk dirubah. Misalnya memang image-nya agak buruk ya, kita untuk merubahnya pun akan susah. Atau misalnya image-nya itu dia hanya berbasis kuliner, terus kita mau merubah kuliner ke dagang dan lain-lainnya, itu juga cukup susah untuk merubahnya, perlu suatu ketelatenan. Sedangkan franchising atau waralaba itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, gagasan murni merek sudah dikenal sehingga lebih mudah dipasarkan. Kemudian bebas beroperasi, namun tetap ada SOP dari pusat yang harus kita ikuti dengan fleksibel dan mudah penggunaannya. Kemungkinan sukses lebih mudah, kemudian lokasi itu sudah cocok, karyawan dan pemasok pun sudah tersedia, siap untuk beroperasi. Sedangkan kekurangannya, untuk membeli franchising itu mahal, sulit melakukan inovasi karena semua tergantung pada pusat. Kemudian kita juga tidak mandiri karena semua itu harus mengikuti aturan dari pusat. Kreativitas tidak bisa berkembang dengan pesat. Kemudian untuk menjadi independen kita juga sangat susah. Tidak berkembang, rentan terhadap perubahan. Nah, strategi mendirikan usaha, kita harus lihat beberapa hal. Yang pertama adalah komoditasnya. Kita mau melihat menghasilkan komoditas apa sih? Atau kita mau ada di jasa apa sih? Seperti itu. Kemudian kita tentukan bentuk perusahaannya, mau perseorangan, persekutuan, atau mau bentuk PT. Kemudian kita lihat analisis potensi pasarnya. Yang menjadi peluang itu di posisi yang mana? Kemudian kita membuat bisnis plan berdasarkan data-data yang ada. Kemudian kita berusaha mengumpulkan SDM sebagai penggerak dari usaha kita. Kemudian kita memilih teknik marketing yang kreatif. Akhirnya usaha pun dapat berkembang. Semua ini memang mudah untuk diucapkan ya, tapi untuk dilaksanakannya memang susah. Membutuhkan suatu pemikiran, keseriusan dan ketelatenan. Adapun model pengembangan usaha yang yaitu adalah bentuknya kemitraan usaha. Kerjasama antara perusahaan di Indonesia dalam hal ini adalah UMKM dan usaha besar itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan. Di mana kemitraan di sini harus disertai dengan pembinaan usaha besar terhadap UMKM yang memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih ya dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan saling membesarkan. Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan monitoring dan mengevaluasi sampai target tercapai. Nah, bentuk dari kemitraan di sini contohnya yang pertama adalah inti plasma. Pada pola ini itu menghubungkan kemitraan antara UMKM atau UKM dan UB atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan UKM yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi,
Pemberian bimbingan teknis, manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasa, dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produksi usaha. Dalam hal ini, UB bertanggung jawab secara sosial untuk membina, mengembangkan UMKM atau UKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang. Contohnya adalah kerjasama inti plasma antara koperasi perkebunan kelapa sawit dengan para petani kelapa sawit. Jadi bahan untuk produksi, tanah, dan lain-lainnya itu sudah disediakan oleh koperasi, sedangkan para petaninya sebagai pihak UKM itu yang bertugas untuk mengembangkan, nanti sistemnya bagi hasil. Selanjutnya adalah pola subkontrak. Pada pola kedua ini merupakan hubungan kemitraan UKM dengan UB yang di dalamnya UKM itu akan memproduksi komponen-komponen yang diperlukan oleh UB sebagai bagian dari produksinya. Subkontrak sebagai suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara UB dan UKM, di mana UB itu sebagai perusahaan induk, meminta kepada UKM sebagai selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan atau komponen dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk. Selain itu, dalam pola ini, UB memberikan bantuan berupa kesempatan perolehan bahan baku, bimbingan dan kemampuan teknis produksi, penguasaan teknologi, dan pembiayaan. Contoh dari bentuk subkontrak di sini adalah salah satu produsen batik ya yang ada di Cilacap. Dia memproduksi batik, tetapi apa yang dia jual itu dihasilkan dari masyarakat sekitar. Nah, dari masyarakat sekitar ini sebagai UKM membatik, kemudian dikumpulkan oleh UB selaku PT dari batik yang ada di Cilacap tersebut, kemudian dijual sampai ke pihak nasional maupun internasional. Nah, para pembatik di sini akan dibimbing oleh perusahaan batik tersebut, kemudian akan memberikan arahan juga terkait bahan baku, terkait teknik produksi dan lain-lainnya agar bisa laku dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian yang ketiga adalah dagang umum. Pada pola ini merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB, yang dimana UB memasarkan hasil produksi UKM atau UKM memasok kebutuhan yang diperlukan oleh UB sebagai mitranya. Dalam pola ini pula, UB memasarkan produk atau menerima pasokan dari UKM untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh UB. Jadi UB sebagai pedagangnya akan menjual produk-produk dari UKM. Contohnya adalah koperasi-koperasi pengrajin-pengrajin ya yang ada di beberapa wilayah-wilayah. Dia akan menerima full ya produk kerajinan dari para pengrajin-pengrajin yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Dan UB inilah yang akan memasarkan hasil produksinya kepada masyarakat sekitar. Kemudian keagenan pada pola keempat ini merupakan kemitraan antara UKM dan UB yang di dalamnya UKM itu diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa UB sebagai mitranya. Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan di mana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu sedangkan pihak lain atau agen bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. Contohnya dalam bidang jasa adalah ada ekspedisi ya. Sekarang misalnya CMT, Pos, kemudian CNE, Tiki kan memberikan tawaran kemitraan dalam bentuk keagenan di mana mereka itu sebagai UB, jadi jasa ekspedisi itu sebagai UB, sedangkan para agen-agennya sebagai UKM. Jadi menjual jasa sesuai dengan arahan dari UB. Yang selanjutnya adalah waralaba, yang merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba itu memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba yang di sini disertai dengan bimbingan manajemen. Dalam pola UB ini, yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan yang diajukan oleh UKM sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga. Kemiritaan dengan bentuk ini, UB itu begitu penting untuk mengembangkan UKM tersebut. Jadi UB ini sangat penting dalam menggerakkan bagaimana UKM itu berkembang. Kunci keberhasilan dari UKM dalam persaingan baik di pasar domestik maupun pasar global dalam pembangunan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Pengembangan UKM memang dianggap sulit dilakukan tanpa melibatkan partisipasi usaha-usaha besar. Dengan kemitraan UKM dapat melakukan ekspor melalui perusahaan-perusahaan besar yang sudah menjadi eksportir, baru setelah merasa kuat dapat melakukan ekspor sendiri. Jadi contohnya merupakan perusahaan-perusahaan
kerajinan-kerajinan ya yang mereka sudah menjadi perusahaan eksportir tingkat internasional. Kemudian dia berusaha untuk mengembangkan masyarakat sekitar yang menghasilkan produk yang hampir sama untuk membeli merek dagangnya. Ya kemudian akhirnya mereka kalau misalnya berkembang dengan baik bisa melakukan eksportir sendiri. Atau contoh lainnya misalnya pembelian waralaba KFC ya. Di sini membeli semua perlengkapan waralaba dari KFC didirikan di suatu negara tertentu, di provinsi tertentu. Kemudian perkembangannya dia akan mengikuti arahan dari UB-nya semuanya, mulai dari produksinya, pemasarannya, manajemennya dan lain-lainnya itu mengikuti arahan dari pusat. Nah setelah berkembang, kalau memang KFC ini punya jiwa sosial ya, ketika manajemennya atau pemiliknya sudah paham bagaimana prosesnya, dia akan membentuk sendiri. Contohnya riwayatnya dari pemilik Sambelayah ya, pemilik dari Sambelayah ini, Sambelayah yang ada di Purwokerto, itu dia awalnya seorang manajer dari perusahaan otomotif yang kemudian memutuskan untuk keluar, kemudian dia membeli waralaba dari Ayam Penyet Surabaya. Dari situ dia merupakan UKM-nya ya, karena dia cabangnya memberi waralaba dari pusat Ayam Penyet Surabaya. Dia belajar dari situ, dia diberikan arahan, produksi, manajemen SDM dan lain-lainnya, sampai akhirnya dia bisa mendirikan sendiri usahanya yaitu Sambelayah yang berkembang di berbagai provinsi, yang kemudian dia juga mengembangkan usaha-usaha lainnya, misalnya bumbu ireng, WKWK, kemudian usaha-usaha yang lain, pizzaku dan lain-lainnya, yang akhirnya dia bisa berkembang dengan pesat sampai saat ini. Demikian ya penyampaian materi mengenai merintis usaha baru, bentuknya seperti apa, akan seperti apa. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.